Selamat sore ibu-ibu yang ada di rumah. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan di mana kita boleh mengikuti ibadah online untuk ibu-ibu. Walaupun kita hanya ibu-ibu di rumah, tapi kita juga harus menerima berkat yang sama seperti pada saat hari Minggu. Ibu-ibu, mari kita mulaikan kebaktian kita pada sore hari ini. Kita akan nyanyi itu nyanyian Oleh Kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
Kasih kami para wanita di sahabat Allah. Kami percaya Tuhan berkat-berkat yang diterima oleh yang lain juga diterima oleh kami Tuhan. Terlebih berkat kesehatan Tuhan. Dan agar kami boleh menjadi lebih setia kepadamu Tuhan. Setia dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Walaupun kami hanya berbakti secara online, tapi kami percaya Tuhan itu ada. Walaupun di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Dan itu boleh menjadi kesehatan bagi kekuatan bagi tubuh kami Bapak. Sehingga Tuhan, kami boleh tetap maju di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan tolong Tuhan yang melayani pelayanan-Mu pada sore hari. Tuhan berkati. Tuhan menghargai juga Tuhan apa yang mereka sudah kerjakan. Karena itu sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu nanti Tuhan sendiri akan berbicara dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu. Kita masih tetap semangat ya ibu-ibu. Walaupun sudah bulan kesekian, kita masih berbakti secara online, tapi kita percaya bahwa berkat yang kita terima adalah sama. Haleluya. Mari kita nyanyi itu nyanyian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita mau sambut Sang Raja. Jaya Maha Kuasa.
kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Ini tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Ini akan menyampaikan pengumuman itu, yaitu walaupun ibu-ibu tetap di rumah, kita harus selalu tetap menjaga kebersihan, memakai masker dan jaga jarak. Karena kita semua juga mau sehat dan cepat-cepat kita nanti bisa supaya berbakti di gereja. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyi itu nyanyian. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Sucikan hati pikiran kami Bapa, agar kami berlayak untuk menerima firman-Mu. Dan firman itu boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami. Walaupun kami para ibu-ibu berada di rumah, tapi kami percaya berkat-Mu selalu melimpah atas kami. Kami boleh menjadi ibu-ibu yang luar biasa dengan bekal firman-Mu. Bagi yang membawakan firman-Mu, Tuhan, Tuhan kiranya pakai dengan heran dan luar biasa. Kami percaya Tuhan sudah ambil alih penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kaum wanita GPDI Sahabat Allah. Sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kehidupan yang Engkau beri pada hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu pada hari ini. Dan mampukan kami juga semua untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mengampuni dosa dan segala kelemahan kami. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjut dalam memberitakan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yani Kebaan. Saya mendampingi suami dalam penggembalaan di GPDI
Jemaat Bahtera Tangerang. Kami memiliki 3 orang anak ya, sudah besar-besar, yang tua sudah umur 29 tahun dan yang paling kecil umur 23 tahun ya. Oke, demikian perkenalan kami. Tema yang diberikan pada hari ini yaitu bergiat dalam melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Nats Alkitab yang saya ambil yaitu di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Mari sama-sama kita baca. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di Alkitab bagaimana selama Yesus hidup di muka bumi ini, dia giat melayani. Supaya apa? Seorang pun tidak binasa. Karena keselamatan mempunyai nilai yang tidak dapat dibandingi dengan apapun juga, termasuk seluruh isi dunia ini. Kita sudah baca di dalam pembacaan awal tadi kita. Kalau kita dapat melihat di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36, di situ Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus giat melayani, ya. Di situ di dalam ayat 36 kita melihat ya, Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa itu. Yesus umpamakan jiwa-jiwa itu seperti domba yang tidak bergembala. Kita tahu kalau domba yang tidak bergembala bagaimana ya, kaum wanita? Pasti akan dimangsa binatang buas. Domba-domba itu adalah jiwa-jiwa. Binatang buas itu adalah iblis. Tentunya kalau dimangsa binatang buas, artinya jiwa mereka bisa binasa. Jadi Yesus tidak menginginkan hal itu. Di dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus melayani sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan. Menebus kita dari dosa. Dia tidak mau sekali lagi seorang pun binasa. Kalau kita dapat baca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-32, di situ ada 3 perumpamaan, yaitu domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, dan anak yang terhilang. Bapa menunggu untuk anak tersebut kembali. Ketiga perumpamaan itu Tuhan Yesus memberikan, ya, Tuhan Yesus berikan untuk menyatakan betapa bernilainya keselamatan satu jiwa. Jadi Yesus giat melayani agar seorang pun tidak binasa. Dan dia menghendaki kita pun harus giat melayani untuk memenangkan jiwa-jiwa agar mereka tidak binasa. Sebagai seorang yang mau melayani, beberapa hal yang harus kita miliki. Ya, pertama, kita harus terlebih dahulu memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang yang mau melayani, kita harus terlebih dahulu mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita mempunyai masalah, itu bukan berarti Yesus meninggalkan kita, tetapi dia sedang memproses kita supaya kita mempunyai pengalaman yang bersama dengan dia. Ketika kita sakit, kita berdoa, dia menyembuhkan kita. Ketika kita dalam masalah, kita berdoa dan dia menolong kita. Kita mempunyai pengalaman. Dengan pengalaman itu kita akan menceritakan kepada orang lain. Ya. Yang berikutnya, sebagai orang yang melayani, jiwa kita harus berkelimpahan kasih Kristus. Harus mempunyai kasih. Berarti kita harus mampu untuk memaafkan orang, mengampuni orang. Ya, jangan ada akar pahit. Ketika Petrus datang Yesus, berapa kali? Apakah 7 kali aku harus mengampuni? Yesus katakan apa? Bukan 7 kali tetapi 70 kali 7. Artinya apa? Pengampunan itu tidak terbatas. Jadi kita harus mempunyai kasih Kristus, yaitu mampu untuk mengampuni.
Ya. Kemudian sebagai orang yang melayani, kita harus mempunyai hikmat Allah sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi dalam melayani kita harus tahu strategi. Oh, ini ibu sedang begini. Ini anak sedang begini. Allah akan memberikan kita hikmat. Ketika orang itu bersoal jawab, menanyakan sesuatu, dia haus, dia butuh kelepasan, hikmat dari Allah akan dia berikan kepada kita untuk menolongnya. Ya, sebagai orang yang melayani juga kita harus giat. Jadi nggak boleh malas, nggak boleh mau-maunya kita harus giat seperti Yesus. Giat, ya. Dan sebagai orang yang melayani kita harus waspada senantiasa. Perlu kewaspadaan, hati-hati. Jadi kalau kita mau konseling, ibu-ibu mau konseling bapak-bapak, oh jangan cuma berdua, bahaya. Jadi kita harus bawa suami kita kah, ya, atau teman kita, ya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita yang terseret, ya. Jadi perlu waspada. Jadi semua hal ini kita bisa lakukan hanya dengan persekutuan kita. Kita menjaga persekutuan kita dengan Yesus melalui ketekunan doa dan baca firman Tuhan. Sebagai orang yang melayani juga hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga tingkah, sikap kehidupan kita. Sebab perilaku kita merupakan khotbah yang nyata, yang hidup, ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan di sana, suami yang tidak taat dapat dimenangkan oleh kelakuan istri. Bukan dengan perkataan yang banyak. Ngomel, Pak, kenapa nggak gereja? Kenapa begini? Tidak. Sikap kita melayani dengan baik. Ketika dia susah, kita tahu. Dia lihat kesalehan kita, istri saya suka berdoa, oh makanya kelakuannya begitu. Jadi tanpa bicara yang banyak, suami kita dapat dimenangkan, ya. Titus 2 ayat 7, jadikan dirimu suatu teladan dalam berbuat baik, supaya orang yang tidak suka bagi kita, ya, dalam kehidupan kita, dia tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi perilaku kita itu sangat menentukan juga. Kita harus menjagai, ya. Kita dapat belajar kepada Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Yesus katakan, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sikap lagi, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lembut, bukan lembut bencong, bukan. Tetapi lembut kita ketika mendengar firman, kita meresponinya. Sehingga kita pun di dalam bersikap kepada orang, kita dapat lembut. Ya, sehingga membawa orang itu, waduh, mendengar perkataan kita. Baru dia dengar saja perkataan kita, dia sudah tersentuh. Amin. Nah, ada satu contoh, Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Sebab Gandhi ini banyak membaca Alkitab, khususnya Injil Matius. Jadi dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Saat itu Mahatma Gandhi hidup di Afrika Selatan. Dan pemerintah negara itu mempraktekkan politik apartheid. Artinya politik diskriminasi rasial. Orang kulit berwarna dilarang bergaul dengan orang kulit putih. Mereka dilarang memasuki gedung-gedung atau tempat-tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang kulit putih. Nah, ketika Mahatma Gandhi, ia ingin ikut beribadah di sebuah gereja, ia pun ditolak. Gandhi sangat kecewa karena pengalaman itu. Pengalaman ia ditolak. Ia menyatakan, ya, bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, ya. Tetapi ini, ya, I like your Christ, I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Artinya apa? Aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu.
orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Di sini kita dapat melihat gereja gagal menjadi teladan. Satu lagi contoh, di negara Pantai Gading di Afrika berdiri Basilika Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro yang dibangun antara tahun 1985 sampai 1990. Gereja ini adalah gereja terbesar di seluruh dunia yang dibangun oleh Presiden Felix Houphouët-Boigny di desa tempat kelahirannya. Dengan harapan, Pak Felix punya harapan bahwa desa itu akan menjadi ibu kota negaranya. Gereja itu dibangun dengan anggaran 3 triliun lebih. Keseluruhannya dibangun dengan marmer yang diimpor dari Italia dan dihiasi dengan lukisan dari kaca yang diimpor dari Prancis. Sangat mewah, menampung banyak sekali, ya. Sedangkan sementara itu Pantai Gading adalah salah satu negara miskin di Afrika. Penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini gambaran gereja gagal menjadi teladan. Ketika gereja yang sangat mewah dibangun di tengah-tengah kemiskinan masyarakat sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bersaksi sedikit. Setelah membantu pelayanan Tuhan hampir 7 tahun di Cianjur, kami digerakkan untuk merintis di Tangerang. Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang sangat susah, mereka terkapar sakit, uang mereka habis untuk pembiayaan sakit bertahun. Kami juga dipertemukan dengan pengamen, ya, pengamen, pemulung, dan kami kalau orang Batak itu tahu, yaitu lapo-lapo, ya, lapo-lapo. Tempat orang mabuk, kami masuk ke sana, ya, lagi-lagi mabuk, kami tepuk belakangnya, ya, bersama suami tentunya, untuk mereka pergi ke gereja, ya. Nah, karena perekonomian keluarga yang susah, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak putus sekolah, semua kami lakukan dengan sangat sukacita. Senang sekali kami melayani. Ya, keadaan mereka kotor, kumuh, tapi sangat senang sekali, ya. Pada suatu hari sementara kami berdoa, tiba-tiba saya dibawa pada satu lokasi. Saya melihat, sementara berdoa saya melihat satu keadaan di mana di sana banyak laki-laki, banyak laki-laki, mereka tidak pakai baju, jadi cuma celana pendek dan badannya kotor, ya. Celananya juga sudah lusuh. Wah, pokoknya awut-awutan. Dan orang yang banyak ini, laki-laki yang banyak ini, ada juga perempuan yang duduk di bawah. Aduh, sangat lusuh sekali. Laki-laki ini sangat berantem, bawa senjata tajam, ya, pisau, dan mereka dan saya melihat anak-anak banyak terlantar tidur di tanah, tidak beralaskan apa-apa. Dan saya punya perasaan, aduh, sangat tidak mengenakan, gelisah dan bagaimana. Waduh, saya lihat tiba-tiba saya kaget. Hah? Apa tadi saya mimpi? Aduh, saya bersyukur karena apa perasaan yang tidak mengenakan itu. Aduh, terima kasih. Nyatanya ini bukan benaran terjadi. Dan saya bukan mimpi karena saya lagi berdoa. Saudara, sebelum kami melayani di Cianjur membantu pelayanan, itu sempat kami mengalami satu proses. Tuhan izinkan dalam keadaan penderitaan itu sekitar 6 tahun lebih. Kadang damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu memenuhi hati kami. Walaupun dalam keadaan susah, tetapi damai sejahtera itu memenuhi hati kami. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya ada damai sejahtera? Sedangkan saya tidak punya uang untuk makan, kadang kami tidak makan. Tapi tidak ada jawaban. Dengan peristiwa ini, saya bisa tahu bahwa damai sejahtera tidak bisa ditandingi dengan apapun juga. Dan akhirnya di situ saya cerita dengan suami saya, masih dalam keadaan kami bersujud, ya, berdoa. Suami saya katakan, kita berdoa,
minta Tuhan nyatakan apa. Akhirnya Tuhan, saya berdoa. Langsung saya dengar di batin saya, dan itu seperti suara saya dengar dari telinga saya. Kau lihat orang-orang itu banyak melakukan hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena perut mereka kosong. Karena tidak adanya makanan. Sebab itu aku utus engkau. Bukan saja berkhotbah. Aku utus kalian bukan saja berkhotbah, tetapi kepada yang lapar beri mereka makan. Kepada yang susah hiburkan mereka. Kepada anak yang terlantar, engkau harus perhatikan mereka. Dan siapa yang memberkatimu, memperhatikan pelayanan ini, aku akan memberkati mereka. Akhirnya selesai itu, kami pun semakin giat melayani. Semakin banyak anak-anak, ya, pemulung, pengamen datang, orang-orang yang susah datang. Ketika banyak, kami diresolusi, saudara, ya, disuruh pindah. Waduh, tetapi justru akhirnya kami beribadah sampai sekarang ini di sebuah ruko yang kami sewa, aula sekolah itu. Kami melayani di sana. Dan puji Tuhan, saudara, ya, itulah kita harus giat melayani. Saudara, di dalam Matius kita dapat melihat, di dalam Matius yang pasal sebelum Matius, yaitu kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Rasul 4 ayat 32 dan 37. Bagaimana jemaat mula-mula mereka hidup saling berbagi, dan dikatakan dengan hidup mereka saling peduli, maka mereka sukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi melalui kehidupan kita yang penuh dengan balas kasih kepada Tuhan, maka jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Ya saudara, satu kali waktu Yesus akan datang memberikan mahkota bagi kita yang giat melayani. Kita dapat baca itu di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan baca ayat 35 saja. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi kalau kita melayani orang yang susah, sama dengan kita melayani Yesus. Dan Yesus katakan apa? Masuklah. Dikatakan di sini masuklah, dan di sebelah kanan, mari kamu hai yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia yang dijadikan. Tetapi kalau mata kita tertutup bagi orang yang lemah, bagi orang yang membutuhkan, maka apa? Akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar akan hidup yang kekal. Sebab itu kaum wanita yang dikasih Tuhan, selama kita hidup, jadikan hidup ini sebagai kesempatan kita melayani. Hiduplah dengan rendah hati. Jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki dalam dunia ini. Harta benda, kesuksesan, semua itu fana. Firman Tuhan katakan hidup manusia hanya seperti uap, cepat berlalunya. Biarlah kita mempunyai sikap hati yang benar, yaitu kita menyadari kalau saya memiliki semua, anak-anak saya bisa baik, kehidupan keluarga saya bisa baik, semua karena anugerah Allah. Jadi sebagai rasa syukur, aku mau giat melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Melalui sikap hidupku, ada jiwa yang akan datang kepada Yesus. Kekuatanku aku tidak mampu, tetapi ada Roh Kudus yang memampukanku. Sebab itu saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan mau memampukan kita untuk melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Melalui sikap hidup kita ada jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan kita ingat bila kita nanti bertemu dengan Bapa di sorga, kita akan masuk dalam sorga yang kekal. Dan sejak di bumi pun kita giat melayani, Tuhan itu adil. Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kami sudah dengarkan. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Kami mau giat melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Sebab itu mampukan kehidupan kami untuk menjadi berkat Tuhan. Mampukan kami menyalipkan keinginan daging kami, sehingga buah-buah roh akan muncul dalam kehidupan kami. Dengan semuanya itu kami akan memenangkan jiwa-jiwa. Karena orang melihat sikap kehidupan kami yang dapat menjadi teladan. Terima kasih. Lindungi
keluarga kami, kehidupan kami. Memberkati GPDI Sahabat Allah, mulai dari gembala sidang sampai kepada majelis dan juga sampai kepada jemaat Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita nyanyi penyanyian El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau tumpangkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Kami pulang, wanita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.